Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rika Gustin Ayu Dewi Pratamawati, mahasiswa semester 8 jurusan Kebidanan, Program Sarjana Terapan Universitas Aisyah Yogyakarta. Berikut merupakan salah satu video tugas pelaksanaan real teaching tahun ajaran 2019-2020. Selama pelaksanaan real teaching, saya dibimbing oleh Ibu Lulu Husnul. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal asuhan kebidanan neonatus yang mungkin kerap kita temui saat pelaksanaan ujian. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya membaca doa sebelum belajar sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Asuhan bayi baru lahir, pemeriksaan refleks. Apa itu bayi baru lahir? Bayi baru lahir adalah bayi yang berusia 0 hingga 28 hari. Pada usia ini, kesehatan bayi baru lahir atau neonatus sangat rentan terhadap berbagai macam gangguan atau masalah, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius. Apa saja asuhan bayi baru lahir pada pemeriksaan refleks? Menurut Rosita dalam bukunya tahun 2018, beberapa refleks pada bayi baru lahir yang dapat dilakukan pemeriksaan yaitu: yang pertama, refleks burning, memberi rangsangan pada cahaya pupil mata bayi ke arah kanan dan kiri secara perlahan. Reaksi yang ditimbulkan, pupil bayi mengikuti pergerakan sumber cahaya. Tetapi jika tidak ada respon, maka diduga ada kelainan pada syaraf otak yang menunjukkan kebutaan. Yang kedua, refleks Moro. Pemeriksaan refleks ini dengan cara membuat bayi terkejut oleh suara keras atau hentakan. Maka bayi akan menunjukkan refleks melebarkan tangan dan jari-jarinya. Kemudian lengannya akan turun kembali dan mengempalkan jari-jarinya. Ketiga, refleks rooting. Pemeriksaan refleks ini dengan cara menyentuh pipi bayi. Maka ia akan memutar kepala menghadap datangnya rangsangan. Keempat, refleks sucking. Pemeriksaan refleks ini dengan cara meletakkan jari atau benda lainnya ke dalam mulut bayi. Maka ia akan memberikan respons menghisap untuk membuat gerakan ritmis dengan mulut dan lidahnya. Kelima, refleks swallowing. Pemeriksaan refleks ini dengan cara memberi minum pada bayi, baik dengan spuit maupun dengan sendok. Jika bayi menunjukkan respon menelan dan umumnya menyertai refleks menghisap tanpa menyebabkan bayi tersedak, kini menunjukkan refleks menelannya baik. Keenam, refleks tonic neck. Ketika kedua tangan bayi diangkat, bayi akan berusaha mengangkat kepalanya. Yang ketujuh, refleks Babinski. Pemeriksaan refleks ini dengan cara telapak kaki bayi dibelai atau disentuh dari tumit hingga ke jarinya. Maka jari-jari kakinya akan mengembang dan ibu jari memiliki posisi yang lebih tinggi. Kedelapan, refleks Palmar. Pemeriksaan refleks ini dengan cara menyentuhkan sebuah benda seperti di telapak tangan bayi, maka ia akan memegang erat dan kekuatannya akan meningkat ketika benda tersebut ditarik keluar. Apa manfaat pemeriksaan refleks pada bayi baru lahir? Menurut Rosita tahun 2018, pemeriksaan refleks bermanfaat menjadi tools atau alat bagi ahli untuk mengindikasi ada atau tidak suatu kelainan pada bayi. Sehingga ketika bayi lahir, tenaga kesehatan akan mendeteksi perkembangan awalnya dengan melihat refleks-refleks. Langsung saja kita masuk pada soal nomor 1. Seorang ibu melahirkan bayi laki-laki pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di puskesmas dengan selamat. Bayi lahir spontan, menangis kuat, gerakan aktif. Hasil pemeriksaan, TTV dalam batas normal, suhu 36,6 derajat Celcius, pernafasan 48 kali per menit, nadi 115 kali per menit. Kemudian, bidan membantu pasien untuk segera menyusui bayinya. Saat bayi didekatkan pada payudara perempuan, mulut bayi berusaha mencari puting susu secara spontan. Apa nama refleks yang dilakukan bayi secara spontan tersebut? A. Refleks swallowing. B. Refleks tonic neck. C. Refleks rooting. D. Refleks sucking. E. Refleks Moro. Jawabannya adalah D. Refleks sucking. Karena menurut Rosita tahun 2018, refleks sucking merupakan pemeriksaan refleks dengan cara meletakkan jari atau benda lainnya ke dalam mulut bayi.
maka ia akan memberikan respon menghisap dan membuat gerakan ritmis dengan mulut dan lidahnya. Jika bayi merespon, maka bayi langsung melakukan gerakan menghisap. Tetapi, jika tidak ada respon, maka terjadi kelainan saluran pernafasan dan mulut termasuk langit-langit. Soal nomor 2. Seorang ibu melahirkan bayi laki-laki pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di puskesmas dengan selamat. Bayi lahir spontan, menangis kuat, gerakan aktif. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Suhu 36,3 derajat Celcius, pernafasan 47 kali per menit, nadi 115 kali per menit. Bidan kemudian membantu perempuan untuk segera menyusui bayinya. Saat puting susu menyentuh langit-langit mulut bayi secara spontan melakukan gerakan menghisap. Apakah nama refleks yang dilakukan oleh bayi secara spontan menghisap tersebut? A. Refleks swallowing, B. Refleks tonic neck, C. Refleks shaking, D. Refleks Moro, E. Refleks rooting. Jawabannya adalah A. Refleks swallowing. Karena menurut Rosita tahun 2018, refleks swallowing merupakan pemeriksaan refleks dengan cara memberi minum pada bayi, baik dengan spit, puting ibu maupun dengan sendok. Jika bayi menunjukkan respon menelan dan umumnya menyertai refleks menghisap, tanpa menyebabkan bayi tersedak, kini menunjukkan refleks menelannya baik. Tetapi jika tidak ada respon, kemungkinan bayi prematur atau ada kelainan neurologis. Soal nomor 3. Seorang ibu melahirkan bayi perempuan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di rumah sakit dengan selamat. Bayi lahir spontan, menangis kuat, gerakan aktif. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 48 kali per menit, nadi 118 kali per menit. Bidan kemudian melakukan pemeriksaan refleks dengan cara meletakkan jari pada telapak tangan bayi. Kemudian, bayi akan menunjukkan respon menggenggam jari tangan pemeriksaan. Apakah nama pemeriksaan refleks yang dilakukan bidan tersebut? A. Refleks swallowing, B. Refleks tonic neck, C. Refleks shaking, D. Refleks palmar, E. Refleks rooting. Jawabannya adalah D. Refleks palmar. Karena menurut Rosita tahun 2018, refleks palmar merupakan pemeriksaan refleks dengan cara menyentuh sebuah benda seperti di telapak tangan bayi. Maka ia akan menggenggam erat dan kekuatannya akan meningkat ketika benda tersebut ditarik keluar. Fleksi yang tidak simetris menunjukkan paralisisis. Refleks menggenggam yang menetap menunjukkan gangguan serebral. Soal nomor 4. Seorang ibu melahirkan bayi perempuan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di rumah sakit dengan selamat. Bayi lahir spontan, menangis kuat, gerakan aktif. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Suhu 36,3 derajat Celcius, pernafasan 47 kali per menit, nadi 117 kali per menit. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan refleks pada bayi dengan cara menyentuh pipi atau sudut mulut bayi dengan jari tengah. Kemudian bayi menoleh ke arah stimulus dan membuka mulutnya. Apakah nama pemeriksaan refleks yang dilakukan oleh bidan tersebut? A. Refleks swallowing, B. Refleks tonic neck, C. Refleks shaking, D. Refleks palmar, E. Refleks rooting. Jawabannya adalah E. Refleks rooting. Karena menurut Rosita tahun 2018, refleks rooting merupakan refleks dengan cara menyentuh pipi bayi. Maka ia akan memutar kepala menghadap datangnya rangsangan dan membuka mulut seolah-olah ingin menemukan puting ibunya. Tetapi jika bayi tidak ada respon, dimungkinkan karena bayi prematur atau ada kelainan syaraf sensorik. Soal nomor 5. Seorang ibu melahirkan bayi laki-laki pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di puskesmas dengan selamat. Bayi lahir spontan, menangis kuat, gerakan aktif. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 48 kali per menit, nadi 117 kali per menit. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan refleks
Bidan menggenggam kedua tangan bayi seolah-olah akan mengangkat tubuh bayi, dan bayi memberikan respon berusaha seolah-olah mengangkat kepala. Apakah nama pemeriksaan refleks yang dilakukan oleh bidan tersebut? A. Refleks swallowing. B. Refleks tonic neck. C. Refleks shaking. D. Refleks Moro. E. Refleks rooting. Jawabannya adalah B. Refleks tonic neck. Karena menurut Rosita tahun 2018, refleks tonic neck merupakan pemeriksaan refleks dengan cara ketika kedua tangan bayi diangkat, bayi akan berusaha mengangkat kepalanya. Tidak normal jika respon terjadi setiap kali kepala ditolehkan. Jika menetap menunjukkan ada kerusakan serebral mayor atau neuron motorik kasar. Berdasarkan penelitian, refleks tonic neck merupakan suatu tanda awal koordinasi mata dan kepala bayi yang akan menyiapkan bayi untuk mencapai gerakan sadar. Mahasiswa semester 6. Nah, Ibu di sini saya bersama teman-teman saya itu ingin mengunjungi ibu itu dengan maksud tujuan ingin mengetahui refleks-refleks yang ada pada diri bayi. Nah, tujuannya itu supaya kita mengetahui refleks motorik yang dimiliki oleh diri bayi. Apakah Ibu bersedia? Baik, karena Ibu bersedia, selanjutnya kita akan melakukan feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're grounded. Everyone